Selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1102 pasti sudah dinantikan oleh para player. Dalam One Piece Chapter terbaru, Oda Sensei kembali memberikan kejutan untuk para player. Boy Iblis yang selama ini dikira cupu, ternyata adanya. Dalam flashback milik Kuma, banyak hal yang terungkap. Salah satunya adalah fakta mengenai Jewelry Bonnie. Bonnie adalah pemakan buah iblis Toshi Toshinomi, yaitu buah iblis yang dapat memanipulasi umur penggunanya. Banyak yang terkecoh dengan boba uhui yang dimiliki oleh Bonnie. Sampai-sampai Kurohige ingin menjadikannya sebagai selir. Padahal kenyataannya, Bonnie masihlah seorang bocil FF yang kini baru berusia 12 tahun. Dia menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk membuatnya tampak seperti cewek uhui berboba besar yang berusia 24 tahun. Yap, sejatinya kekuatan buah iblis Bonnie dapat digunakan untuk memanipulasi umur, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Bonnie bisa mengubah orang lain menjadi bocil FF ataupun orang tua bau tanah. Namun hal itu bersifat sementara dan akan kembali menjadi bentuk normal mereka dalam waktu tertentu. Namun untuk benda mati, Bonnie dapat memanipulasi umur material tersebut secara permanen. Yap, kemampuan buah iblis Bonnie ini memang sangat mirip dengan buah iblis Cuku-Cuku no Mi milik Shinobu. Namun Shinobu hanya bisa menuakan benda mati ataupun benda hidup, akan tetapi tak bisa mengembalikan mereka seperti semula. Yap, salah satu teknik menarik yang sempat diperlihatkan oleh Bonnie adalah teknik Near Death Experience yang dia gunakan pada Kroco Angkatan Laut di One Piece Chapter 1094. Teknik ini membuat seseorang merasakan rasa sakit dari sakaratul maut. Yap, hal ini akan sangat menarik karena saat Luffy membangkitkan buah iblisnya, dia berada dalam keadaan hampir mati. Apakah teknik NDE milik Bonnie ini dapat merangsang pemakan buah iblis Zoan untuk bisa membangkitkan buah iblis mereka? Bisa jadi awakening dari Rob Lucci dan Kaku dipermudah dengan memanfaatkan kemampuan dari buah iblis Bonnie ini. Karena Lucci sempat berkata mereka tak membutuhkan jasa Bonnie lagi dan memutuskan akan membunuhnya jika bertemu dengan Bonnie. Yap, akan sangat menarik jika Bonnie dapat membantu Chopper untuk membangkitkan buah iblis Zoan-nya di arc Egghead ini. Kemudian jika kalian sadari saat mengubah seseorang menjadi lebih muda ataupun lebih tua, Bonnie mampu mengubah mereka dalam beberapa timeline yang berbeda. Contohnya saat Bonnie mengubah Luffy menjadi tua, dia menjadikan Luffy tua berada dalam timeline ketika kehidupannya berlangsung buruk. Ya, fakta ini didapatkan dari kolom SBS di mana Oda menggambarkan Luffy ketika berumur 40 dan 60 tahun dalam dua timeline yang berbeda, yaitu ketika kehidupan Luffy berjalan dengan baik dan juga ketika kehidupan Luffy berjalan dengan buruk. Berbicara mengenai timeline, Bonnie mampu mengubah timeline atas masa depannya sendiri dengan menggunakan teknik distortion future, di mana Bonnie harus mengimajinasikan menjadi sosok seperti apa dia di masa depan. Pada One Piece Chapter 1101, Bonnie mampu merubah dirinya menjadi sosok Nika. Bahkan dia bisa membesarkan otot serta memanjangkan lengannya sama seperti Luffy dalam wujud gear kelimanya. Selain itu, Bonnie juga bisa mengubah dirinya menjadi overbohai seperti ras Buccaneer, di mana wujud inilah yang paling sering diperlihatkan. Nah, itu artinya perubahan Bonnie sangat tak terbatas. Dia bisa berubah ke wujud manusia ikan, ras raksasa, ras Minx, bahkan ras Lunarian sekalipun. Bonnie juga akan mampu mendapatkan kemampuan spesial dari ras-ras tersebut. Hanya dengan satu syarat, Bonnie harus mengetahui dan membayangkan bagaimana bentuk dari sosok yang akan dia tiru. Bayangkan Bonnie dapat memanfaatkan air untuk menyerang seperti manusia ikan, berubah ke wujud sulong sama seperti suku Ming, serta memiliki pertahanan yang tak dapat ditembus seperti ras Lunarian. Tidak hanya bisa memberikan buff pada dirinya sendiri, Bonnie juga bisa memberikan buff pada orang lain. Ya, Bonnie dapat mengubah kru topi jerami ke umur prime mereka di usia sekitar 40 tahun dengan timeline kehidupan mereka yang berjalan dengan baik. Pasti kekuatan mereka sudah meningkat dengan sangat pesat di usia mereka yang ke-40. Mirip kasusnya seperti Momonomesum yang dijadikan dewasa oleh Shinobu. Meskipun mentalnya masih mental tempe khas bocil FF, tapi kekuatan fisik yang dimiliki Momo sudah setara dengan pria berusia 28 tahun. Bayangkan hal ini terjadi pada kru topi jerami. Meskipun efek perubahannya tidak permanen, namun hal itu akan sangat cukup untuk memberikan buff pada mereka. Saat ini Bonnie sedang tak sadarkan diri, diremas oleh tangan jahanam milik Saturn.
dan seluruh angkatan laut sedang mengarahkan senapan mereka ke kepala Bonnie. Saat ini tak ada yang bisa menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Akan sangat menarik kok jika Bonnie kembali menggunakan teknik distortion future dan merubah dirinya menjadi seperti Nika. Seluruh peluru yang ditembakkan oleh angkatan laut akan memantul kembali ke segala arah karena tubuh Nika yang terbuat dari karet. Selain itu, pasti Saturn akan terkejut melihat perubahan dari Bonnie tersebut. Terjadi sedikit pertarungan antara Nikaish Bonnie dengan Saturn. Selain itu, seharusnya denyut jantung Bonnie ketika meminjam wujud Nika pasti akan terdengar sama seperti bunyi genderang pembebasan. Sehingga irama dangdut koplo tersebut pasti akan membangkitkan Luffy. Dan dia bisa kembali ke wujud Gear 5 miliknya. Yap, Saturn akan bertarung melawan dua sosok Nika sekaligus. Salah satu kelemahan Luffy saat bertarung menggunakan Gear 5 adalah stamina-nya yang terbatas. Tubuhnya saat ini masih belum cukup kuat untuk perubahannya itu. Bagaimana jika Bonnie mengubah Luffy dalam wujud Gear kelimanya menjadi lebih dewasa, berada di umur primanya, ketika semua status atributnya sudah max? Pastinya Saturn akan merasa seperti bertarung melawan Nika saat era Void Century. Sungguh sangat membagongkan. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai munculnya Nika saat era Void Century. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!